dia mati menderita, ya. Nah, ini adalah yang diraih oleh dunia, ya. Syarat berhasil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap. Yang pertama, pengusaha itu harus punya data, ya. Kalau agen asuransi, dia harus cari orang-orang pengusaha seperti dokter spesialis yang punya deposito 1 miliar, dapetin, ya. Pengusaha-pengusaha yang tajir dapetin supaya bisa menjadi member asuransi, bisa bayar premi, saudara. Orang miskin mana kuat. Nah, disitulah saudara, itu namanya database, ya. Demikian juga usahawan-usahawan yang bergerak di bidang kuliner, ya. Berapa banyak UMKM di Indonesia, 15 juta lebih. Berapa banyak jenis makanan Indonesia, dari pedagang kue basah sampai luar biasa. Dan jangan dianggap remeh, saudara. Saya mendengar kesaksian di Belanda, ya, ada seorang suami istri hidup miskin, punya anak, biaya hidup saja susah, masuk ke dalam satu gereja. Gembala sidangnya memberikan nasihat, Bapak jangan putus asa, di dalam Kristus tidak ada yang mustahil, asal Bapak percaya akan di backup, mujizat terjadi. Kalau begitu apa? Istri Bapak bisa masak apa? Oh bisa, tapi bisanya kue-kue. Oh nggak apa-apa, kembangkan saja. Istrinya bikin kue basah. Ya. Seluruh orang-orang Indonesia di Belanda dia tawarin kue basah. Laku keras, ya. Sampai makanan Indonesia laku keras, sampai seluruh Belanda dia outlet berapa. Dan sekarang saudara, dia donatur terbesar di gereja itu, dari miskin gembel sampai konglomerat. Itu saudara, hikmat Tuhan. Gembala sidangnya yang bersaksi, ya. Kasih tahu, jangan takut. Apa talentamu yang ada? Kue basah, silahkan bikin. Nah, ya, pasarkan. Nah, itu namanya data. Nah, yang kedua, informasi. Saudara harus memilih informasi dari Google, IT, apa aja. Saudara mau beli apa? Saudara mau tahu produk kesehatan, ya. Saudara mau apa? Semuanya ada informasi, cepat, begitu mudah, saudara, sehingga kita tidak bisa ditipu, ya. Kalau harga kemahalan, cek aja Tokopedia apa sama semua, sehingga kita, oh di Tokopedia sekian, kenapa Anda jual mahal? Nah, jadi informasi ini penting. Ketiga, knowledge itu pengetahuan. Pengetahuan ini begini, saudara. Seseorang yang belajar pengetahuan, lama-lama jadi ahli, namanya kompetensi, saudara. Memiliki keahlian di bidang. Martin Luther King pernah bilang, jikalau kamu jadi penyapu jalan, jadilah penyapu jalan yang terbaik. Itu namanya kompetensi. Jikalau kamu jadi tukang ledeng, jadilah tukang ledeng yang terbaik. Namanya kompetensi. Nah, demikian juga dengan usahawan, ya. Saudara nggak mau kita hidup harus berbisnis, harus profit, harus yang terbaik, saudara. Nah, saya akan buktikan. Nah, ini dunia yang diajarkan, akhirnya memiliki reputasi. Nah, reputasi itu yang kayak tadi, saudara, yang di Belanda itu, yang banyak orang berbondong-bondong membeli makanan dia, kue basah sampai masakan Indonesia. Coba bayangin. Nah, terakhir wisdom. Cuma wisdom yang dunia ajarkan beda dengan wisdom Tuhan, saudara. Nah, inilah yang Uni akan buktikan. Ini wisdom Tuhan yang lebih baik daripada wisdom dunia. Karena kita mengajarkan hidup di dunia dan hidup kekal di sorga. Yang wisdom dari dunia hanya di dunia aja, saudara. Pasti nggak tahu kemana, ke neraka apa, kagak tahu. Ya, contohnya ini, bayangkan Steve Jobs, dia punya pengetahuan, knowledge, dia punya kompetensi, ya. Bikin Android yang memblow up HP tak terbatas 1 tera. Saya punya HP 1 tera. Kapan aja sampai nggak dihapus-hapus habis sekarang. Nah, terus akhirnya dia memiliki reputasi, nama baik. Wah, ini top nomor 1. Tapi dia berkata, tolong Pak Dani baca. Saat berbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit dan mengenang kembali seluruh perjalanan hidupku, aku menyadari bahwa segala pengakuan dan kekayaan yang kumiliki tak ada artinya di hadapan kematian yang akan mendekat. Sia-sia. Saya jadi konglomerat, kerja mati, banding dari pagi siang, percuma. Akhirnya saya mati juga, divonis kanker pankreas. Saudara, saya tawarin,
Saudara, saya kasih 100 miliar 1 bulan lagi meninggal, mau nggak? Kalau udah mau, saudara. Jadi makanya kalau bisa sukses di dunia, duit boleh berkelimpahan, tapi meninggal mati masuk surga. Amin, saudara. Inilah yang disebut wisdom, hikmat yang kita tawarkan kepada dunia, ya. Karena penduduk dunia 8 miliar, baru 30%, saudara. Masih banyak yang harus kita menangkan. Dan Tuhan bilang, jangan satu pun yang binasa. Nah, inilah saudara, kita tawarkan, ya, wisdom yang terakhir. You harus ambil keputusan. Kalau you tidak pakai wisdom Tuhan, hanya 5 tadi, binasa dunia, ya, menghadapi kematian. Elon Musk punya harta 431 miliar US dollar. Kalau di kurs rupiah 7.800 triliun. Tapi dia, ayo saya tantang, mati takut, saudara. Bahkan di Amerika sekarang berlomba dokter-dokter dikumpulin konglomerat meramu satu stem cell yang bisa memperpanjang umur orang sampai 200 tahun. Coba bayangkan. Nah, karena apa? Dia takut mati. Nah, kitalah yang puni ini menawarkan. Seperti Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Karena Kristus di dalamku. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat? Itu saudara. Ya. Nah, sekarang juga pengkhotbah, tolong dibaca padanya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Semua kekayaan itu hikmat orang mati. Salomo bilang, coba Salomo, tidak ada yang melawan pada zaman itu. Semua raja kalah hikmatnya, kekayaannya kalah. Orang sekarang sih Elon Musk lah begitu. Nah, kalau dia ngomong percaya dong, karena pengalamannya besar. Dia buktikan sendiri itu. Bayangin, ya, dikerjakan sekuat tenaga, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, bukan itu lagi, saudara. Nah, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bayangin, baca lagi. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi produk kumpulan puni itu sistem kerajaan sorga sekarang. Ya, nah, ini yang saya terangkan sekarang. Kita ini dikasih Tuhan dulu, baru dimampukan mengasihi. Kalau dunia kebalik, saudara, artinya nggak bisa, saudara, ujuk-ujuk mengasihi orang yang nggak kenal, nggak bisa. Kita bisa, saudara, karena Tuhan mengasihi lebih dulu kita, baru kita memampukan mengasihi Dia. Kita diampuni dulu oleh Tuhan, baru dimampukan mengampuni orang. Kalau Anda tidak minta pengampunan Tuhan dulu, Anda dibenci orang, difitnah orang, nggak bakalan sampai mati, sudah dendam semakin. Akhirnya sudah sakit kanker. Ya. Nah, inilah yang kita harus tawarkan. Beda produk masing manusia dengan produk Tuhan Yesus itu beda. Kita diterima dulu, dilayakkan dulu sama Tuhan Yesus, yang sebetulnya kita tidak layak. Manusia berdosa, keturunan Adam dan Hawa yang divonis, dicemari oleh dosa sampai sekarang mati masuk neraka. Tapi kita dilayakkan dulu, diterima, baru kita menerima orang lain. Inilah produk unggulan, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil sama, tapi pemberian Allah. Ya, Efesus 2. Nah, sekarang sistemnya bagaimana kerajaan sorga ini? Ya, jadi berkat Tuhan itu dicurahkan seperti sungai yang mengalir, deras airnya menjadi saluran berkat, bukan danau yang mengenang. Ya, jadi kalau saudara punya uang, kalau simpan sendiri biasanya seperti danau, ya, mampet, ya, lama-lama tidak mengalir. Kalau disalurkan seperti sungai, masuk keluar, masuk menjadi garam dan terang dunia, enggak habis-habis. Rockefeller waktu umur 52 di Amerika, konglomerat nomor 1, divonis oleh dokter kanker usus stadium 4, umurnya 1 bulan lagi. Nasihatnya bicara, Bapak harus memberi menjadi saluran berkat bagi sumber. Ya.
beri horizontal dan vertikal. Bangun gereja, utus misionaris, biayai, ya bikin Rockefeller Foundation, biayai semua, vertikal dan horizontal, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Tahu nggak meninggalnya umur berapa? 95 tahun, perpanjang berapa tahun? Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Sekarang apa itu hikmat Tuhan? Tolong dibaca Pak Dani. Definisi hikmat Tuhan. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, dan mulut tipu muslihat, penipu. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, dan kita bisa menolak kejahatan kalau saudara memiliki hikmat Tuhan. Kalau tidak saudara, agak susah, ya, karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dicemari oleh dosa, hingga sekarang upah dosa adalah maut. Manusia memerlukan pertolongan, juru selamat, penebus dosa. Kalau saudara tidak ditolong dengan diri sendiri yang sudah berdosa, bagaimana mungkin dia bisa menolak dosa lagi, saudara, kalau tidak diselamatkan dulu? Inilah yang disebut hikmat Tuhan, ya. Coba Pak baca, Pak Dani. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi bisa diminta seperti itu, ya. Caranya gimana? Mengenal Tuhan dan sesama. Ya. Pertama, saudara harus mengenal Tuhan, mencari Tuhan dulu, ya. Bersekutu dengan Tuhan dulu, menyembah, memuji, membaca firman Tuhan, itu mengenal Tuhan. Baru saudara mengenal diri sendiri. Nah, kalau saudara menolak terus, saya tidak mau kenal Tuhan, tidak ada, silakan. Saudara tidak akan memiliki hikmat Tuhan. Saudara mengelola hidup dengan hikmat dunia, tapi apa yang Steve Jobs katakan, ujung-ujungnya binasa. Nah, buat apa saudara punya harta triliunan, begitu meninggal cuma ukuran peti 1,2, hilang semua harta. Apa itu mengenal Tuhan? Ya. Dalam Amsal 9 ayat 10, baca lagi. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Itulah saudara. Jadi pada saat kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, baru kita mengerti apa tujuan Tuhan sebenarnya itu apa, mencipta manusia itu apa. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, juga bisa. Makanya saya tekankan di sini, cari jiwa-jiwa bagus, saudara, yang dia tidak mengenal Tuhan, yang ujung-ujungnya binasa. Kasihan, family sendiri, rekan kerja sendiri, teman-teman sendiri, kasihan, saudara. Peduli, saudara, jangan tidak peduli, ya, karena kita sudah lahir baru, harus peduli. Percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Baca lagi. Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Buktikan saudara, jangan kita setiap minggu ke gereja mengasihi Tuhan, omong kosong dari Senin sampai Sabtu, tidak pernah memberitakan itu. Karena Yesus mengatakan, lakukan perintahku, amanat agung, beritakanlah Injil pada semua bangsa, baptislah dan muridlah, ajarilah. Itu perintah Tuhan. Nah, saudara kalau mengasihi dalam Senin sampai Sabtu, inilah yang dunia makan. Sebetulnya dari Senin sampai Sabtu inilah saudara yang betul-betul iman Kristiani diuji untuk mencari jiwa-jiwa baru. Nah, baca lagi. 2 Petrus 3 ayat 9 bagian B, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jangan satu pun ada yang binasa. Coba sampai begitu Tuhan memberitakan, bayangkan saudara. Dia adalah kasih, dia mengasihi, tapi orang yang gak mau gimana? Nah, karena itu kita memberikan kesadaran kepada dia, saudara, ya. Next, baca lagi.
Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Luar biasa kalau suami atau istri menangkan itu satu keluarganya itu selamat. Bahkan bukan itu aja, karyawannya sudah. Saya pernah datang ke persekutuan doa orang Kristen. Dia cerita, Abu Nadi dulu sebelum saya bertobat nggak ada di kantor saya, di pabrik saya ada persekutuan doa. Setelah saya bertobat, seluruh saya kumpulin ya, supaya seminggu sekali ada fellowship. Berubah saudara, hidupnya berubah ya. Nah, next lagi baca Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inilah Injil ini luar biasa. Karena Injil ini Yesus sendiri yang bekerja. Dia memberikan anugerah, memberikan kuasa, mujizat kepada kita. Tinggal kita terima saja, kita nunggu saja, sabar. Proses mujizat itu enggak seketika, biarin saja. Dia yang bekerja. Dan apa itu? Inilah Injil. Baca. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terus Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami kasihi, kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. inilah yang kita beritakan, Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitakan Injil ke 32 kota, bukan desa, saudara, 32 kota. Bayangkan, beritakan Kristus terus. Inilah Injil, kekuatan kita. Ya, jangan dongeng, jangan motivasi dunia, saudara. Ya, kalau saudara katakan ada Injil palsu, itu dongeng-dongeng dunia. Jangan, itu sifatnya sementara. Itu adalah membangun kekuatan diri sendiri yang ujungnya sombong, tamak, dan hidupnya hampa. Kita beritakan adalah Injil, yaitu Kristus yang harus kita beritakan. Tugas puni inilah semua. Makanya kita bersatu dengan wakil ketua umum saya, Bapak Alimin Halim. Dia berkata, Pak Gunadi, saya bertobat dulu, orang meminum narkoba, main bicara perempuan seminggu sekali, setahun, sebelum 4 hari, setahun 52 bulan, 1000 wanita, lebih dari Salomo, bayangkan. Orang bertobat, semua dibuang, terus dia membiayai yayasan sebulan 50 juta selama 20 tahun. Terus saya bilang, Pak Amin begini, yuk membiayai yayasan bagus, itu namanya garam dunia Korson. Tapi ada juga terang dunia, memberitakan Injil. Ini perlu dana, karena ini perlu pengutusan misi yang kita muridkan dulu 12 orang oleh Pak Dani Kastana. Ya, lalu kita utus lagi, itu memerlukan misi. Jadi bagaimana, Pak? Yuk saya angkat wakil ketua umum saya, siap. Yuk bagi 2 sama saya, setiap chapter 3 juta, yuk 50% sama saya. Siap, Pak. Berapa chapter dia? 100 chapter. Yuk pegot jauh, saya pegot jauh. Tepuk tangan dulu untuk belanja itu. Mau saudara akhirnya. Tuh, jadi saya nggak sendirian sekarang. Ya, dulu sendirian. Jadi jalan aja. Iya dong, kalau you hanya yayasan aja, hanya garam aja, hanya berbuat baik aja itu bagus. Tapi you kan bertobatnya gara-gara terima Yesus, kabar baik, sehingga sekarang dipulihkan. Dia pemilik dari hotel 3 G-Resort dan 5 G-Resort di Puncak, dan dia importir buah dari Tiongkok dan Amerika. Gudangnya besar di Kapuk, ada 5.000 meter. Ya. Dan setiap bersaksi dia harus kasih jeruk anggur gratis. Nah, sekarang mengenal diri sendiri, baca badan. Setiap orang yang dicemari dosa keturunan Adam dan Hawa, upah dosa adalah maut. Untuk itu manusia membutuhkan pertolongan kasih karunia juru selamat penebus dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangin, dari lahir sampai menuju kematian, saudara itu udah didakwa dosa. Lah kalau nggak bertobat, kalau nggak ditebus, bagaimana ujungnya, saudara? Ngeri, saudara. Coba bayangin. Nah, itu diri sendiri kita, saudara.
Jadi kalau saudara tidak mengenal Tuhan, ya mengenal diri sendiri kebingungan menurut Alkitab. Coba aja, kenapa orang-orang terkenal bunuh diri, ya Michael Jackson itu terkenal limpah minum overdose. Elvis Presley waktu ditanya sama wartawan, apa cita-cita Bapak? 3. Yang pertama, menjadi orang terkenal seluruh dunia. Saya sudah terkenal dengan K-pop rock. Menjadi orang kaya di seluruh dunia. Saya sudah kaya. Yang ketiga, bahagia. Akhirnya di akhir hidupnya dia overdosis. Kenapa? Karena dia ya itulah kurang greget untuk mengenal Tuhan, kurang maksimal untuk mengenal Tuhan, sehingga tidak mau menjadi terang dunia, ya, hanya berbuat baik saja. Dua-duanya, saudara. Ya, next, baca lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan kepastian, bukan mudah-mudahan. Ya, karena siapa percaya pada Kristus, dia akan selamat. Dengan catatan percaya, mengenal Tuhan, beriman, maka selamat. Itulah yang disebut hidup kekal. Inilah produk unggulan bumi yang kita tawarkan kepada dunia. Nah, sekarang baca lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:3. Saya akan buktikan setiap manusia lahir sampai mati berdosa. Baca lagi. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang yang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saya pernah diprotes sama teman saya. Pak Gunadi, emang semua orang begitu? Iya, Alkitab. Saya kan berbuat baik. Loh, menurut ukuran kamu, menurut ukuran Tuhan beda. Jadi apa kesalahan saya? Saya akan buktikan. Saya bilang, tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Ayo, berani orang katakan saya orang suci, tidak bercacat celah, tidak berdosa. Tidak ada yang sempurna. Baca dulu. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk menepati janji, di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki tahta yang benar. Ini Lewis Spendis ini mengadakan survei loh, nggak sembarangan. Hidup akan menjadi brutal tanpa kepercayaan. Kita berubah dan komunitas menjadi gerombolan dari masyarakat, dan dari masyarakat menjadi geng. Lewis Medes. Nggak percaya sama orang, nggak ada yang berbuat baik. Saudara percaya? Saya tanya Pak Sahat, kalau ketemu di halte bus ada orang baru kenal, Pak Sahat, saya pinjam 10 juta ya, kasih nggak? Ini kalau udah ini orang jahat ya, nggak ada yang baik dah, nggak ada yang. Betul nggak? Itu buktinya, saudara. Terus apa lagi? Ayo baca. Pertanyaan, industri pabrik apa yang produksinya dicetak selamanya hingga kiamat sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Yesus kan berkata, akhir zaman ini akan terjadi orang-orang jahat semakin jahat. Wah, tahu nggak? Dan itu tidak pernah putus sampai kiamat, saudara. Ya, sampai Yesus datang. Nah, itu ada pabrik yang memproduksi untuk orang-orang jahat ini, saudara, yang nggak bertutup. Apa pabriknya? Saya akan buktikan. Ya enggak? Gembok. Saudara kalau keluar kota ke Singapura, membantu di rumah, berani nggak dikosongin? Rumahnya udah nggak usah digembok. Atau semuanya nggak ada pembantu, tinggal aja. Ayo. Kedua, kalau sudah punya rumah tingkat 10, 2 tingkat, semua kan dikunciin. Terus bilang sama pembantu, udah ya, saya bukain semua dah, saya tinggal dah. Yang terakhir, saudara percaya nggak parkir di mall mobil? Jangan dikunci ya, nggak ada yang nolong dah. Ayo percaya nggak? Ayo saya tantang, berani? Pak Roy, parkir di mobil ditinggal, berani nggak dikunci? Nggak berani, saudara.
Nah inilah tandanya bahwa orang ini jahat. Hati-hati. Ya. Nah, kita perjanjian aja di atas notaris bisa dibatalin, saudara. Bisa digagalkan bukan prestasi. Coba bayang. Nah, inilah sifat manusia. Nah, inilah yang kita kasih tahu Anda bisa berubah. Ya. Jadi orang benar dan adil dan kasih. Syaratnya melibatkan Tuhan. Kalau enggak bisa, saudara. Saya punya cucu umur 3 tahun. Waktu itu ulang tahun. Ya. Saya kasih 1 toples coklat. Saya kasih 1 dimakan. Terus saya taruh di ujung. Ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang saya titip mama. Nggak tahu saudara, dia masuk sendiri ke kamar saya, dicolong saudara, colong. Semua. Baru 3 tahun, siapa yang ngajarin saudara? Dosa. Begitu ditegur dia udah ambil semua, tangannya masuk, nangis saudara. Coba. Nah, itulah namanya manusia berdosa. Dari kecil sudah jahat saudara. Apalagi besar, coba kalau nggak diikuti. Ya. Nah, baca lagi Pak. Definisi dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, tidak menaati apa yang Allah kehendaki bagi kita di dalam firman-Nya. Efesus 5:11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita sebagai murid Kristus harus berani menegur rasa perbuatan-perbuatan jahat, yaitu dosa. Itu apa? Berhala. Jadi saudara kalau memberhalakan sesuatu di luar Kristus, itu namanya berhala. Hati-hati, ya. Boleh hobi, boleh apa, tapi terbatas. Yang penting utamakan Kristus dulu. Nah, bagaimana menerima kebenaran ini, saudara? Kekristenan itu tidak boleh dari perbuatan, tapi identitas baru. Baca apa? Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebelum kita terima Kristus, kita mengatakan identitas lama, manusia lama. Setelah kita terima Kristus, dirubah menjadi manusia baru, identitas baru, serupa pikiran Kristus, diampuni dosanya, dimerdekakan dari dosa, dari belenggu dosa. Dosa itu memperbudak seseorang, ya, seperti kayak kecanduan narkoba, diperbudak dengan roh jahat, pengaruh diintervensi oleh iblis, oleh roh-roh yang jahat, saudara, sehingga kita itu selalu hidup dalam kekhawatiran, belum merdeka. Itu dosa. Nah, sekarang kita dilepaskan, jadi kita merdeka, saudara, ya, memiliki identitas baru. Apa identitas baru? Coba baca lagi. Efesus 4:3-4, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. John Calvin berkata, bukan karena kita menjadi benar lalu diadopsi sebagai anak, tetapi karena kita telah diadopsi di dalam Kristus, maka kita dijadikan benar. Jadi kita terima Kristus dulu, baru Kristus mengadopsi kita, baru kita jadi benar. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik, kita terima Kristus dulu. Nah, itulah yang disebut identitas baru, manusia baru, saudara. Ya. Baca lagi. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jangan takut, kita menjadi ahli waris. Bayangkan tadi yang saya bilang Elon Musk punya aset 431 miliar US$. Kalau jadi warisnya dia itu luar biasa. Apalagi kita Yesus yang melebihi dari Elon Musk, ya, bumi dan langit punya dia, semua apa segala kuasa. Jadi
diberikan waris. Cuma prosesnya memang lama, tapi sabar aja saudara. Cepat atau lambat itu mujizat akan terjadi. Next lagi. Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Kita sudah milik Kristus, sudah kita hidup dalam Roh. Udah amini saja saudara. Amin. Ya, jangan goyang imannya. Yes. Next lagi. Terakhir. Jadi visi dari PUNI adalah edukasi. Yang pertama sekuler, yang sesuai dengan value manusia tadi, data, information, pengetahuan, ya, kompetisi, terus reputasi. Ya, kita ajarin. Nanti ada break, Pak Sahat akan presentasi tentang apa, silakan. Ya, spiritual Kristen. Yang kedua adalah membangun bisnis network yang bisa tukar-menukar kartu nama, bisa saling mengkonsumsi Anda jualan apa, sehingga di dalam member ini kalau bisa saling membeli saudara, sehingga PUNI mendapat komisi dan PUNI bisa bertumbuh ya, dengan dana-dana gitu. Kita sih tidak mengharapkan ya, cuma puji Tuhan kalau ada yang memberi kita apa. 4 kepedulian ini sumbanglah bukan ke panti asuhan, sumbanglah untuk membuka chapter baru. Karena chapter baru itu sekali 3 juta ya, sebulan sekali. Sumbanglah menjadi donasi. Dan yang keempat adalah program kerja mengimplementasikan ya. Sekarang baca terakhir. Dr. John Edmund Haggai menulis, "Don't waste your life trying to be someone else, but the best version of who God made you to be." Terjemahan bahasanya, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan meniru orang lain. Jadilah dirimu yang terbaik, sebagaimana Tuhan telah membentukmu. Ada ungkapan lain yang kusukai, yaitu artinya tidak jauh berbeda. Janganlah kita sibuk menatap rumput tetangga yang tampak lebih hijau. Sebaliknya, hijaukanlah tanah tempat kita berpijak. Don't look at the grass on the other side. A greener make the grass beneath your feet greener. Ya, saya bergreen. Gunung Haggai ini sudah mendiri dari Haggai Institute Internasional di Hawaii. 21 hari dididik di sana. 160 negara, pendeta, hamba Tuhan, bisnismen datang ke sana. Bayar $1.000 makan tidur di sana dan mendapat makalah luar biasa. Ya. Banyak orang-orang di sana begitu pulang, salah satunya Ibu Maimunah Nakasa, ya lulus dari sana, dia ngajar kemana-mana, ya, pakai makalah dari John. Dia berkata, Anda ini jangan muja-muja orang lain, pribadi orang lain, diri sendiri aja urus, ya, supaya Anda berkembang. Karena kekristenan ini bukan rombongan. Kekristenan itu nanti saudara masuk ke surga itu one by one, ketemu satu demi satu dengan Yesus. Jadi saudara harus dirubah, saudara. Jangan bilang saya nggak bisa. Jangan pribadi ganda, pribadi sendiri. Ya, makanya kita bangkit berdiri. Ini yang terakhir. Saudara bilang berkata, menjadi nama saudara sendiri sebut, ya, bukan orang lain. Ya, berdiri ya. Kalau saya sebut menjadi Gunadi Gunawan, saudara sebut menjadi Sahat, bukan orang lain. Mulai hari ini saudara, ya, supaya saudara bisa melayani Tuhan maksimal. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Andai kata Anda tidak bisa khotbah, Anda belajar public speaking, ya, sama pendengaraan rohani. Tanya bagaimana caranya. Ya, nanti Pak Dani akan mengutus dari Jakarta, Pak. Gratis, ya. Pokoknya saya datang. Ya. Jadi sebut namanya 1, 2, 3. Kurang keras sama ini ya di kepala. 1, 2, 3. Silakan itu. Jadi kami atas nama Ketua Umum PUNI, saudara, bergerak mulai sekarang. Kekristenan itu bukan masa depan, bukan kemarin, tapi sekarang, present. Apa yang ada pada kamu seperti Musa, jadilah, majulah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mungkin bagi Ibu Eva.
Iya, terima kasih Pak Ketum Uni hari ini ya. Buat hari ini, buat visi misi dan motivasinya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya menghimbau agar kita tadi menyerap ya apa yang ada, dan kita percaya visi misi ini tidak akan berhasil kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita perlu kesatuan hati, ya kan. Jadi kita terutama saya sebagai Uni Woman menghimbau untuk wanita-wanita di sini. Berapa banyak wanita yang berbisnis ya? Iya. Kita percaya wanita-wanita akan dibangkitkan nanti menjadi wanita-wanita yang berdampak ya. Ya, kita akan masuk untuk visi misi untuk Uni Woman, bisa tolong ditampilkan. Jadi inilah visi misi kita untuk Uni Woman Entrepreneur ya, Uni Woman Entrepreneur, Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Saya Eva Margareta mengajak ibu-ibu wanita yang luar biasa untuk bergabung dengan kami di Uni Woman Entrepreneur, Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Adapun visi dari Uni Woman Entrepreneur adalah menciptakan komunitas wanita pebisnis yang mandiri, bertumbuh dan berdampak dalam keluarga dan masyarakat di Indonesia. Kami memiliki misi: 1. Membina dan memotivasi wanita untuk berbisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. 2. Membangun network yang saling mendukung dan memperlengkapi dengan mengadakan seminar, training di marketplace, multimedia seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. 3. Mencari anggota untuk diberikan kesempatan dan masing-masing berikan presentasi bisnis yang diadakan baik on-site maupun online. 4. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Salam entrepreneur. Ya, itu visi misi dari Uni Woman Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kita akan merekrut nanti teman-teman kita terutama untuk yang wanita-wanita, kita untuk sama-sama yuk membangun network ini. Karena orang bisnis itu perlu network. Kayak tadi kita secara tidak kebetulan tadi ketemu dengan Wali Kota Bandung ya, Pak Farhan ya. Luar biasa. Jadi itu kita percaya bukan satu kebetulan, tapi kita minta Tuhan tunjukkan divine connection ya. Kalau ada divine connection, kita akan mungkin nanti ada berjejaring dengan beliau ya. Doakan supaya Uni ini dikenal. Jadi kita juga ada TikTok ya Bapak Ibu, TikTok Uni, nanti tolong di follow. Jadi setiap kegiatan nanti akan masuk, karena medsos ini penting untuk mengabarkan tadi kabar baik ya, terutama tentang penginjilan, karena ini udah waktunya. Saya juga kadang-kadang sambil jalan-jalan pagi saya menginjil, dan terima Yesus, orang terima Yesus itu sekarang lebih gampang daripada dulu, karena kita punya ada pelajaran 4 hukum rohani ya. Saya di gereja saya mulai diajarkan bagaimana mengedukasi tentang 4 hukum rohani. Ya, demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan Pak Dani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Eva. Shalom. Nama saya Dani Kastanya. Suaranya seperti orang Batak, tapi orang Ambon Manado. Bapak saya Ambon, ibu saya Manado. Dan saya adalah, kalau hari ini ditanya, Bapak siapa? Saya murid Kristus. Haleluya. Kita bersyukur karena tadi sudah dibuka mindset yang sangat luar biasa dari Ketua Umum PUNI, Bapak Dr. Gunadi Gunawan. Dan saudara tahu, itu membuka mindset kita, membuka wawasan kita bahwa ada sesuatu yang hebat di bumi, yaitu bagaimana mentransformasi pengetahuan menjadi sebuah hikmat dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Gunadi Gunawan. Terima kasih Pak Dr. Gunadi Gunawan yang sudah memaparkan mindset bagaimana kita benar-benar mulai dari data informasi menjadi pengetahuan,
dan menjadikan kita berkompeten, mempunyai reputasi. Tapi ketika reputasi tidak di-upgrade, tidak di-scale up ke hikmat, maka banyak nanti akan runtuh. Tapi orang yang berhikmat di akhir zaman akan tetap eksis, stabil, karena dia berjalan bersama hikmat Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dan sebagai seorang development, saya 3 tahun mendevelop pengembangan chapter-chapter atau cabang-cabang MNC untuk meyakinkan para kepala cabang bagaimana cara mendevelop sales dan bagaimana mereka menjadi orang yang hebat. 3 tahun itu akan menjadi pengalaman yang berharga. Dan hari ini Pak Agun meminta saya bagaimana cara mendevelop ini, dan cara mendevelop dunia dengan cara mendevelop kerajaan surga itu berbeda jauh. Tetapi Pak Agun mengajari saya bagaimana mendevelop ini, dan beliau memberikan bahan-bahan mentah kepada saya. Ini, buku ini, buku ini, buku ini. Saya lihat, saya analisa. Luar biasa orang tua kita ini. Luar biasa Dr. Gunadi Gunawan ini. Karena dia mampu melihat visi ke depan bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Dan dia sudah menceritakan pengalaman luar biasa. Bagaimana banyak bisnis-bisnis runtuh, banyak perusahaan-perusahaan besar jatuh. Tapi mereka yang kenal Tuhan akan tetap bersama Tuhan. Amin, haleluya. Nah, how to develop? Bagaimana kita mendevelop mindset yang sudah diberikan Pak Gunadi tadi? Bagaimana mendevelop pengetahuan itu sehingga bisa di-apply dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan chapter-chapter. Maka ada strategi pelipat gandaan murid, dan strategi ini adalah ajaran Yesus. Sistem networking ajaran Yesus. Dia memulai dengan 12 pemerintah. Dari 12 pemerintahan ini, hari ini berapa miliar orang Kristen? 2 miliar. Bayangkan dari 12 rasul, kemudian Petrus bersama dengan tim manajemen 12 murid menghasilkan sebuah KKR besar. Berapa orang yang dibaptis? 3.000 orang dibaptis. Itulah sebuah strategi pelipat gandaan murid. Dan bagaimana kita di Indonesia mampu memberikan kontribusi dan transformasi bagi bangsa. Jika ada 10 chapter menjadi orang benar, kota ini diberkati. Amin. Jika ada 10 chapter yang tetap setia kepada Tuhan, tetap mengenal Tuhan, maka kota Bandung, kota Jakarta terpelihara. Amin. Bukankah itu pernah terjadi pada kota Sodom dan Gomora? Dan negosiasi Abraham adalah bagaimana supaya tidak dibinasakan kota itu. Tetapi apakah ada orang benar? Dan hari ini orang benar adalah orang yang mengenal Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Identitasnya itu kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Cuma kita amnesia, lupa diri kita, amnesia rohani, kita lupa siapa kita. Padahal Tuhan Yesus beritahu kepada kita, kamu bukan harus jadi garam dan terang. Dia bilang kamu adalah garam. Bukan, kamu harus jadi garam. Tidak, identitas jelas. Kamu garam dan terang. Itu Yesus yang memberikan. Dan kamu bukan cuma garam dan terang, kamu ahli waris. Kamu anak-anak Tuhan.